Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami channel Kaki Betung. Kali ini kita datang meneruskan sejarahnya Selo Jagad, datang di kandangnya Abah Haji Reni Hasanuddin yang tepatnya di sebelah kampung saya. Jadi dari kemarin kita sudah review asal mulanya Selo Jagad, terus di tempat terakhirnya Selo Jagad. Sekarang kita datang yang membreeding paling banyak Selo Jagad di kandang Abah Reni. Jadi sebelum kita lanjutkan, tombol like, subscribe, dan komentar nanti ada di bawah video. Oke teman-teman, seperti apa nanti materi-materi yang ada di kandangnya Abah Reni, terus kiat-kiat breedingnya dari Abah Reni, sejarahnya selo yang ada di Abah Reni, nanti kita ulas tuntas. Di sini kita di kandangnya selo dulu yang sekarang ada anak-anaknya dari selo tembong yang ada buat di pejantan di sini. Mari tutup terus kita ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reni. Selamat pagi. Mas Sawu, kia ben rodok nyaut. Ya teman-teman, ini kita ketemu sama Pak Haji Reni Hasanuddin atau Abah Reni nggih, ndak apa-apa. Jadi kali ini saya datang ke sini, kita satu melihat materi-materi yang ada di kandangnya Selo Jagad dulu, yang sekarang kita dibuat pejantan di sini adalah dari anakannya Selo yang sama Pak Reni di Turah ini satu, yaitu Tembong, yang sekarang sudah nyebar kemana saja anak-anak dari Tembong, cucu dari Selo Jagad. Terus nanti saya juga istilahnya akan tanyakan jenengan perihal tentang breeding etawa itu seperti apa, kiat-kiat breeding seperti apa, kesan-kesan untuk peternak pemula seperti apa Pak ini ya. Siap. Jadi di sini saya memberikan istilahnya edukasi bagi para peternak kambing Kaligesing yang notabene yang mau memulai untuk breeding atau yang sudah untuk breeding, kiat-kiatnya seperti apa. Kita ambil pengalaman-pengalaman dari peternak-peternak yang sudah istilahnya sukses dalam beternak kambing ras Kaligesing. Jadi di sini basicnya Pak Reni itu breeding Pak Reni ya. Jadi basicnya Pak Reni itu murni breeding kambing seni kontes. Jadi tidak ada breeding kambing susu dan daging juga tidak ada. Terus breeding pembesaran juga tidak ada. Nah jadi di sini murni pure analisanya dia mengarah ke seni kontes. Jadi kita lihat dulu Pak Reni ya. Kita lihat dulu, monggo teman-teman. Kita lihat kondisinya sebelum kita nanti lanjut. Kita lihat kondisinya Tembong. Jadi ini kambing ini anak selo waktu itu yang satu laku Pak Reni ya. Satu dibawa Pak Yo sama selo ke kandang atas yang ya. Ini kembaran ini dibawa Suriski. Oh kembaran dibawa Mas Suriski. Patriot itu. Patriot. Oh yang dulu pernah juara di Kulon Progo. Kulon Progo sama kontes di Purbalingga. Jadi ini dulu anakannya dua Pak Reni ya. Anakannya dua dari Selo Jagad. Nah ini dulu Pak Reni pernah ngomong sama saya, kira-kira istilahnya kambing yang kita tahan untuk breeding itu yang mana, yang harus dilepas yang mana. Jadi saya milih ini Pak Reni ya. Yang tak pilih yang metu Tembongnya, walaupun dibawa ke kontes ya enggak istilahnya bisa mengangkat. Tapi dari anak-anakannya ini yang masuk ke kontes saya kira sudah banyak Pak Reni ya. Kira-kira berapa nih yang wis mlebu kontes nih kelas 10-an misalnya. 10-an ya punjul ya. Tapi anak-anak iki sing tak gawa kae sing ngene Agus kono yo masuk kontes tapi saya mati. Tapi putune kan wingi digawa ning ngendi? Ponorogo masuk. Jale anak-anak iki sing nang kene tok wae kan akeh. Sing sekitar iki. Sing nang kene tok lho, sing metu luwih akeh. Ini dulu istilahnya anakan selo periode keberapa Pak Reni? Hampir yang terakhir ini. Hampir yang terakhir. Setelah lahiran ini kan
Selo di bawah Iya, Pak di Yo. bawah Pak Yo. Selo dulu laku berapa Mas? 175. 175. Jadi Iya. kemarin kan teman-teman kita kan sudah nge-review asal muasalnya selo dari mana, indukannya seperti apa, kandang terakhirnya selo di mana, anakannya selo yang terakhir seperti apa. Nah, di sini ini tempatnya dulu Abah Reni ini memelihara selo sebelum laku di kandang Pak Yo. Jadi usia Tembong ini sekarang sekitar berapa Ren ya? Hampir 5 tahun, Mas. Hampir 5 tahun. Ya. Besok Desember itu 5 tahun. Jadi kalau ini hampir sekitar Desember 5 tahun. Kemarin selo tak review ke kandangnya sudah tiada. Itu umurnya saya tanya ke Mas Gancet, Agustus ini umurnya pas 8 tahun. Iya. Dulu jenengan ngambil dari saya satu pasang ya? Belum, masih C. Masih C. Ya umur 1 tahun lebih dikit dah. Ya. Jadi perjalanannya selo itu waktu dulu itu istilahnya rodok melayu-melayu rono rene bolan-balan. Jadi tak dol bolak-balik akhirnya Pak Reni demen tak kon nuku. Jadi waktu ku aku dhewe ya jane adol selo ya rugi Pak Reni ya. Bolak-balik dioperi wedhus. Tapi ndak masalah, dari di sini istilahnya bisa berkembang. Jadi dipegang Abah Reni ini bisa berkembang dengan banyak anak turun dari selo jagat. Yang notabene-nya istilahnya menjadi kambing yang fenomenal. Anak turunnya istilahnya sampai sekarang pun masih kekontesan juga masih tetap eksis ya. Kemarin yang di Kediri juga dapat juara ya, yang dari Jainal, juara 1 kelas D itu juga dari turunnya selo jagat. Itu kan buyut. Buyut selo ya? Iya. Ya, ini dari pejantannya Pak Reni di kandang, istilahnya yang diuri-uri anak dari selo Tembong ini. Jadi untuk kepala memang motifnya selo itu dagunya memang bagus sekali. Terus motif kepala ini dari atas ke bawah ini lengkukannya langsung. Jadi nggak ada bendul seperti kambing saya Siliwangi itu enggak. Ini langsung. Jadi bentuknya itu bulatnya langsung dari atas. Kalau model Siliwangi bulatnya ini di tengah sini terus bulat sini. Jadi untuk motifnya selo seperti itu. Nah, terus telinga. Kalau telinga ini sama selo jagat. Saya dulu menganalisanya waktu Jumoko Pak Reni ya. Saya menganalisa kambing ini dari Jumoko. Kalau telinganya ini masih bagusan anakannya ini. Cuman kalau motif kepala sama, motif badan sama, cuman motif di bulu bagusan selo. Masih bagusan selo. Cuman yang kita analisa ke depan untuk breeding, kita mencetak pasung bluer, pola warna bagus, telinga bagus. Prediksi kita dulu kan seperti itu Pak Reni ya. Kita musyawarah istilahnya nanti bisa misalnya untuk breeding ke depan itu istilahnya untuk breeding seni yang bisa diminati para penggemar penghobi seni kambing ras kali gesing. Saya Pak ini saya juga mau tanya-tanya ya Jan. Nah, di sini juga ada istilahnya cempe-cempe dari iki putune Tembong apa anak Tembong Pak ini? Yang ini. Iki ndase yang bundel ini. Iki malah sik putu selo iki. Iki bapake nang sendang kono anak selo. Iki sik putu iki. Oh, ini Pak Sobiren. Heeh, Pak Sobiren. Bapaknya ini Sobiren. Heeh. Ini jantan obetin apa ini? Jantan. Nah, ini teman-teman, ini juga punya materi ndas calon bluer ya toh. Cuman di pola warna ya Pak ya. Iya, pola warnanya kurang. Kalau istilahnya badan, ekor, telinga, ini terutama yang ekstrim nanti dipasung. Pasung tak istilahnya untuk pengamatan saya pribadi, ini nanti lebih ekstrim lagi untuk pasungnya. Jadi lebih ketimbangannya ya. Coba kita istilahnya keluarkan. Nah, jadi dari sini teman-teman kalau kita istilahnya membaca, membeli cempe, tadi ini istilahnya ya rodok tak gawe edukasi caranya kita memilih cempe ya toh. Sing calonnya sesuk dadi ning ngene. Satu kita lihat pejantannya. Kalau saya nggak lihat induk biasanya. Jadi lihat pejantannya dari pejantan galurnya balur sing ndi, lurine luri sing ndi.
Terus kita analisa dari perawakannya seperti apa, kaki-kaki seperti apa, pasung seperti apa, telinga seperti apa. Jadi di sini sudah nanti kelihatan. Ini posturnya nanti lebih panjang ketimbangannya motifnya selo, ya Pak Rani ya. Iya. Kalau kita amatir ya. Jadi untuk postur badan ini lebih panjang. Jadi untuk motifnya dari selo jagat. Untuk kaki-kaki itu besar-besar nanti. Amatan saya lah. Saya nggak tahu ini induknya dari peternaknya Pak Reni induknya seperti apa enggak. Cuman saya mengamati dari bentuknya fisik kambing sekarang. Tinggal nanti Pak Reni ngerawatnya seperti apa. Cuman ini minusnya kalau bagi saya cuman 2. Ini minus kalau bagi saya ya. Di telinganya ini kurang istilahnya tebel sudah tebel Pak Reni. Telinganya bagus tebel. Cuman ya. Lipatannya ini enggak straight gini, tapi kalau pejantan kalau saya enggak begitu permasalahkan untuk ke kalangan kontes. Sama pola warna. Lah ini seumpama kambing ini pola warnanya seperti selo jagat seperti ini. Del. Terus telinga ini straight kelat, postur model seperti ini. Kira-kira di kontesan jelas nominasi Pak ya. Iya. Jelas kandidat ya. Jadi kalau sini memang kambing itu sesempurnanya apapun itu masih ada kekurangan sedikit. Jadi kalau telinga cuman minusnya di pok telinga ini kurang sedikit kalau saya, cuman lebarnya dapat, terus lemesnya kuping ya, lemesnya kuping ini sudah dapat, lemes. Jadi kalau kita cari pejantan kalau bisa ini telinga ini yang lentur. Kalau masalah ini nanti kita silangkan untuk pembreeding seterusnya, kita carikan induk yang speknya telinganya sini paling bagus, nanti bisa istilahnya menurunkan kambing yang telinganya lebih dari ini. Ini biasanya untuk saya sendiri pun pengalamannya seperti itu. Untuk warna ini enggak masalah. Warna itu kalau seperti ini kita silangkan masih bisa, bentuk warna, pola warna masih bisa. Jadi yang jelas kita analisanya cuman kambing ini mempunyai keunggulan, keistimewaan di pasung sama postur nanti. Kalau saya loh. Bulu yang jelas nanti juga lebat. Jadi ini berarti peranakan dari peternak jenengan Pak ini ya. Iya. Jadi di sini Pak Reni juga mempunyai partner peternak, walaupun basicnya Pak Reni ini istilahnya dia pembreeder, cuman juga ada partner peternak di peternaknya Pak Reni. Ya saya kira cukup analisanya sampai ini. Nah ini judulnya berapa Pak Reni? Pokok pantas. Pokok pantas. Jadi teman-teman kalau istilahnya nanti ada yang minat bisa nanti langsung japri ke Abah Reni. Tapi yo gimana rodok kesusu lali aku. Tolong Pak Reni jenengan perkenalkan istilahnya ini farmnya apa, namanya siapa, nomor HP berapa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Reni Hasanuddin atau biasanya Kucur Abadi Farm. Alamat di Dukuh Kluweng, Selo Kajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Nomor HP? Nomor HP 081556484464. Ya, jadi itu teman-teman, istilahnya Pak Reni, Pak Haji Reni ini berdomisili di Desa Selo Kajang. Kalau di Desa Selo Kajang itu tepatnya di barat desa saya, jadi keletan 2 desa, Desa Bendosari sama Ngaglik Pak Reni ya. Iya. Tapi kalau aksesnya Pak Reni lebih mudah dari perempatan Serengat, perempatan Poluan itu belok dari arah barat itu belok ke kanan, kalau dari arah timur belok ke kiri, lurus saja nanti sudah nyampe ke tempatnya Pak Reni. Jadi kalau tengere ciri-ciri nih SD Selo Kajang 1 ya. Terus iki ora niki cempene isih metu neh iki peranaan tembong. Iki ya, Anak tembong. Iki berarti dari induk-induk di sini Pak Reni ya? Iya. Iki lanang wedok. Lanang. Wedoke kae kupinge ratek toto. Sing toto malah mati, ngapik malah. Gajan. Nah, kalau ini ya atau ini kan cara ngomongnya wedhus, nah aku untuk breeding gitu. Jadi kalau ke kontes saya kira masih banyak kekurangan. Jadi kalau ini acuannya ke breeding. Kemungkinan pun kalau masalah harga mestinya juga beda jauh Pak Reni ya sama gue. Jadi kalau Pak Reni istilahnya ada teman-teman yang minat untuk ngadopsi dari keranda selo, nanti bisa istilahnya japri langsung ke Pak Reni. Ini di sini banyak cempe-cempenya. Kalau yang ini, iki anak sing rada ekstrim nah iki kepalane Pak Reni iki, sing petak iki.
Iki lanang ora ini? Wedok. 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 Ayo ya. Iki anak ndi ora ini? Tunggale kuwi mau. Tunggale iku? Tunggale, heeh. Nah, ini. Iki posture ya long. Iki cah wedok cah. Wedok tapi ya kayak lanang nah iki. Iki bentuk kepalanya mah kayak anak raja sing ndek omah iki. Iki umur pira warane sakmene iki? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iki murni susu induk atau ya, campur? Susu induk ya. Jedot berarti kena warane ya. Kabeh iki jedot kena ya. Ini teman-teman istilahnya jenengan nanti ada yang minat sama hasil breedingnya Pak Reni untuk breeding ke depan, nanti bisa langsung japri ke Pak Reni, dan cempe-cempenya istilahnya kalau dibawa langsung pun juga bisa. Masalahnya sudah dibelajari dot, jadi tidak usah bingung-bingung nanti istilahnya kita. Iki apik iki. Iki rego piro, Ren? Rego piro iki? Dicel rego piro iki? Ya pokoke 10 punjul. Hah? Lek 10 kurang ndak entuk? Ora olah. Hah, tak pitung dhewe lho. Siap dolan. Tak pitung dhewe lho. Apik ya. Cuman ini teman-teman, kalau ini speknya kalau saya sudah pure kontes. Jadi cuman minus di telinga di pola warnanya sedikit saja. Cuman kalau induk bagi saya nggak begitu seperti pejantan kalau saya istilahnya detailnya untuk ke kontes. Pola warna juga ngaruh, cuman di sini ada keistimewaan nanti di postur, ekor, kaki-kaki sudah komplit. Ya minusnya cuman di pola warna kalau saya. Telinga juga istimewa, pasung caranya jan bluwer-wer. Iki masalah 10 kurang ndak entuk parane iki. Ndak olah. Saya ragu jane iki. Lumpukne ndak bunter-bunter ngene iki. Ya ini teman-teman, ini detailnya nanti mbok tak petung dhewe apa sama japri mbuh iki. Aku demen ya wedhus iki jane iki. Dan iki warnane iki plus ngene aku langsung nekat. Ini 10 punjul-punjule piro aku langsung ngono lho iki aku. Ini kalau ke kontes ini masih kelas E. Ya warnane ya. Ya. Kemarin digawa lagi? Enggak di bawah. Gede di bawah. Blitar. Enggak. Jadi ini masih kelas E, teman-teman. Cuman ini kalah di pola warna. Jadi kalau ini dibawa ke kontes, ya kita harapannya bukan di angka nominasi 1, jelas tidak ini ya kalau ke angka 1. Cuman kan harapan kita kalau ke kontes minimal ini kambing ini masuk di 10 besar sama 5 besar. Tinggal nanti kita rawatannya sama, nanti istilahnya kalau buat breeding ke depan kita sudah ada lurinya yang jelas, motif barang sudah jelas. Iki dalam kanca-kanca. Ndase ndok. Ndase iki calon iki jan koyo bal. Iki lek istilahnya Mas Supriyono Hadi iki diketok ndase ana diglindingne teko kali geseng dinding teko pantok iki. Telingane sudah rapi, tidak lancip, gepak. Njaba jero gepak. Minusnya cuman di pola warnanya tok. Ya, enggak apa-apa. Semua mesti ada kurang dan lebihnya. Gerak rupane iki koyo sisi jine ku ya, ning. Ya itulah teman-teman, ini breeding, hasil breedingnya Pak Reni. Jadi dia itu dari dulu itu istilahnya belajar kambing nggak langsung ke breeding, tapi dia megang silo langsung breeding. Tapi kalau saya lihat grafik dia itu langsung, jadi nggak ada tahapan rodok kena-kena dia enak. Yang lain peternak yang lain anak sing kenaan dhisik. Karena kendaraan di sini kenaannya mati ya kutok. Tapi kalau kena kampusan kayak enggak. Asalnya biar gandeng aku, terus gandeng liane mbuh. Bener jimu ya, Pak. Terus ini materi yang ada di kandang ini kira berapa induk Pak Reni? Ambil ngobrol Pak Reni. Materi di kandang ini kalau saya hitung 17 induk. Tinggal 17 ya. Saman kan ya Pak Reni? 17 ekor induk. Iya. Ya teman-teman,
coba nanti kita tanya-tanya Pak Reni, istilahnya kenapa dia dulu itu memilih breeding di skala seni. Terdeke waktu kuwi saman basicnya lek ngomongnya seni kicat-kicat Pak Reni ya. Iya, susu. Awalnya kan susu. Awalnya susu dus pasar. Iya, dus pasar. Karo bebek. Iya. Nah, jadi dulu ini kandangnya kandang bekasnya kandang bebek. Ini kandang bebek. Itu dulu kandang bebek juga, bebek peking. Kalau Pak Reni masalahnya kan dia istilahnya untuk pekerjaannya murninya di bidang perunggasan. Jadi jual beli telur, terus daging bebek itu dia. Jadi dia basicnya di situ. Untuk kambing ini dulu istilahnya dia cuman mek demen. Waktu kuwi aku rene isih anak wedhus bur, anak wedhus Jawa. Wedhus ndasireng pasar-pasar. Tuku wedhus rega 5.000 wis kicat-kicat teman-teman. Aku sik kalingan tuku wedhus regane wedok pira kae? 1.500.000 Pak Reni ya. Iya, papat. Pertama mau kirimi papat proyekan kae. Heeh, proyekan 1.500.000. Nganake ning kene tak jimuk meneh anak kendit kae barang. Jadi memang seperti itulah teman-teman tahapannya kita istilahnya bukan kalau kita lihat sekarang sudah Pak Reni sudah berhasil untuk membreeding kambing-kambing yang berkualitas. Tapi dulu istilahnya ajarannya pun juga dari kambing yang skalanya cuman angka di nominal, angka spek proyek. Seperti yang disampaikan Mas Eko Tiartanto kemarin, kalau kita istilahnya beternak itu jangan langsung mengadopsi ke spek kontes dulu. Masalahnya itu juga butuh modal banyak Pak Reni ya. Iya. Jadi kita untuk analisa belajar dulu di kambing yang skalanya skala kecil. Nanti setelah kita dapat memelihara, nanti kita tingkatkan lagi step berikutnya kan gitu. Jadi untuk pengalaman jenengan Pak Reni istilahnya ngopo sampean iki kok milih wedhus etawa. Terdeke waktu kuwi rega wedhus etawa sampean tuku dhewe selo jagat iku lek ra kleru ajine mbiyen 22,5 juta. Iya. 22,5 juta lek jaman semono ditukokne sapi bentung. Wis bentung ya. Terdeke sampean yo waktu kuwi juga pemain sapi kontes. Iya. Iya. Sampean duwe wedhus sapi bobot 1 ton waktu kuwi. Tapi kenapa di sini selain apa dari seginya kesenangan kan hampir sama tuh ini antara jenengan mempunyai waktu dulu sapi kontes juga jenengan seneng etawa dengan wedhus cilik kok dituku 22 juta. Cara ngomong nggih tuku sapi jane wis kena. Ya itu terlepas dari panggah hobi sejak kecil itu kan lek soal kambing itu sejak kecil panggah itu. Oh, panggah. Ora ketang sitok loro ini yang buritan panggah enek. Berarti panggah ngaret. Berarti lek wedhus iku berarti wis mancep kecilik berarti. Kecilik pengen panggah duwe. Sampai rabi ning omah iki loro omahe maratuwa mbiyen kan enek kae. Kandang wedhus. Heeh, kandang wedhus, panggah enek. Mbah kuwi wedhus Jawa apa wedhus gembel panggah enek. Ya terutama wedhus Jawa lah. Nah terus kok jenengan istilahnya waktu itu kan lek saya amati sendiri kan jenengan itu kan isik piye ya tenan ora wedhus tawa ki larang kan kemarin ya. Iya. Arepe tuku wedhus jek mlintang-mlinting. Tapi sing yakin tenan sampean tuku selo mbiyen apa? Ya. Sampean kan urung pernah ikut kontes ya urung pernah. Urung pernah. Mek gur krungu kontes ki ngene, wedhus tawa ki ngene. Terus iku waktu kuwi aku bar njimuk selo baren kok Wonosobo sampean nggih kandangku sampean ambil iku gambaran jenengan tuh ke depan seperti apa? Maksudnya kan dengan modal besar bagi kambing. Pertama itu aku dulu wis rada mempelajari perkembangan kambing kontes. Terus pas iku kan sing menggugah nyali itu sebetulnya bukan saya sendiri. Ada temen titip. Oh, temen titip. Temen titip ya temen kayak Malang kae titip wedhus rada larang. Sakhire tibake tibake wedhus ki lek larang anake ya apik ya payu larang tibake. Oh ngono. Heeh. Tapi akhirnya kan tapi ora mbiyen wedhusmu itu kan wedhus murah-murah. Iya, ora sing sitok kae kan. Oh siji. Heeh, sing siji titipan kae sakhire dituku Edi 10 juta. Babon rego 5 juta ngetone anak didol payu 10 juta terus akhirnya tak nggih nambahi awakmu kae. Oh iya. Itu berarti yang dibeli Mas Edi itu dari Keranda Bintang ini ya? Tuh. Bayu Seto. Bayu Seto. Nah, anak Bayu Seto kae lho. Iki karo ngopi cok. Jadi dhewe jagong
omong-omongan karo ngopi rokokan. Nah, ya pertama ikut kontes ya nang Jombang iku ketemu Selo iku. Selo tak bawa kelas C. Ya, kelas C. Waktu itu kelas C kalau nggak salah Selo nomor 6. Nomor 4 ora kleru itu Surya Kaca, nomor 5 iku Lamus, nomor 6 Selo Jagat. Ya, heeh. Jadi waktu itu bersamaan punya Pak Bambang Surya Kaca, terus Lamus punya Pak To. Juarane Janur Kuning. Nah, Janur Kuning, Punya Nagata. Ya, juarane satu kelas Janur Kuning, Nagata iku waktu kuwi juara 1 Janur Kuning, nomor 2 ra karo Nagata. Nagata. Itu 2016 awal. 2016 awal. Iya, 2016. Bar kuwi terus kontes meneh ning nggih Wonosobo. Wonosobo oke kleru kae. Iya. Juarane kleru kadung dijenguk kae ora juara. Nah, itulah teman-teman istilahnya kan kita ikut ke kontes. Kemarin ikut kontes pertama di Wonosobo, waduh, nggawa wedhus Selo tok. Iku pun kleru, wedhus kadung diumumne dijemuk pialane bae enggak sida juara. Ya rada isin jane marene ya. Tapi enggak apa-apa, dadi enggak patah semangat. Akhirnya Selo sendiri pun tetap dirawat, dibawa kontes ke Purworejo juara 2. Waktu itu musuhnya gak kleru jumlahnya Takeo. Jadi dari kerandahnya punya Mas Yanto Takeo. Terus waktu kuwi setelah kuwi dibawa lagi kontes Pacitan. Pacitan juara 1. Nah, setelah Pacitan juara 1 dibawa lagi ke Piala Presiden ya. Iya. Piala Presiden juara 2. Juara 2. Kemarin yang di Mas Eko masih ada sertifikatnya. Terus berlanjutnya ke situ Pak ini selain dari cerita jenengan nanti kira-kira kan bisa untuk edukasi teman-teman yang mau membreeding kambing Kaligeseng Pak ini. Ya. Ya intinya kalau soal breeding itu kita lebih teliti pada materi jantan dan indukannya. Istilahnya ya kudu teliti lah, ora syukur tuku. Ya. Larang ya kena nang ya ora kok syukur kudu larang. Terus perjodohannya itu harus saling menutupi antaranya betina dan pejantan. Tapi yang utama istilahnya kalau prinsip jenengan yang utama itu jantan atau betina untuk breeding? Jantan. Luri juga harus kalau pejantan. Berarti yang dominan di pejantan. Jadi teman-teman itulah kalau kita breeding, makanya kan saya juga menekankan dari beberapa konten itu memang yang kita tekankan dulu dari jantannya dulu Pak ya. Setelah kita istilahnya fix dapat pejantan dengan alurnya yang jelas, lurinya jelas, terus kita analisa dari ya istilahnya seperti inilah, seperti ini kan kita analisa masih plek di darahnya Selo kan gitu, bukan darahnya dari induknya dia kan ya. Kalau yang ini kan yang darahnya induk berarti yang dibawa Mas Rizky. Jadi motifnya darahnya induk yang dibawa ke Mas Rizky. Jadi yang dulu kita ambil ini yang masalahnya karena dulu ini kalau buat kontes enggak masuk, yang dibawa Rizky masuk kan gitu Pak ini ya. Jadi yang dibawa Mas Rizky ini malah motifnya di induk. Jadi kalau analisa saya sama Pak Reni waktu itu darahnya banyak di induk. Nah ini darahnya banyak di Selo kan gitu Pak Reni. Tapi kenyataan di lapangan di breeding sampai sekarang pun ini masih menurunkan kambing-kambing yang mempunyai kualitas. Walaupun tidak serta-merta breeding ku sak kandang kudu mana apik kabeh, ya mesti anak sing elek Pak ini ya. Tapi lek karepe wong-wong ki tuku langsung mana apik-apik payune larang-larang. Induk apik jantan apik ya urung mesti. Belum jamin ya? Nah, belum jamin. Jadi kan pengalaman yang jenengan lek waktu kuwi aku ndelok sampean duwe Selo ki induke paling larang rego piro to Pak ini Kak? 3.500. Paling larang ya? Iya. Setelah itu ya harus meningkat. Sampai 5 juta. 5 juta. Terus tuku doro rego 6.000 barang tahu. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kan kita menganalisa, belajar secara otodidak Pak ini ya. Iya. Jadi kalau belajar cuman istilahnya belajar omongan, sampaikan omongan, rata-rata nggak ketemu Pak ini ya. Antaranya dengan teori sama praktek kadang itu masih ada slek. Ya, sing penting silaturahim ini belajar langsung. Yang gini senior sing luwih berpengalaman. Ilmune malah rumah aku sing akeh saka kono.
Belajar dhewe ngotak-ngatik, kira ndak temu-temu. Angel. Ya dolan yang nggonmu, yang kene Pak Agus, yang kene kanca-kanca barangin justru malah lebih akurat. Nah, seperti itu teman-teman. Istilahnya kalau kita mau kita itu bersilaturahmi, ngasuh kawruh, yang jelas itu kan dari beberapa peternak yang kita datangi, kita bisa ambil segi positifnya dari ternak. Karena ini kan nonton ya. Jadi semua masalahnya kan setiap peternak kan berbeda-beda cara. Iya. Berbeda-beda cara ngasih pola makannya, ngasih jodohnya. Terus kita juga bisa melihat dari berbagai karakter kambing yang kita datangi. Kan nonton ya. Oke, karakternya wedhus iki kolor iki ngene. Jadi kita bisa analisa, oh lurine iki ngene, lurine iki ngene kan. Iya. Jadi memang seperti itu teman-teman. Jadi Pak Reni itu juga istilahnya menggeluti dunia kambing breeding, kambing seni ini sekitarnya kalau sekarang sekitar 8 tahun 7 tahun. Ya lek nang seni ya sik 6 itu paling. 2015 7 tahun. Lek cara ngomongnya dari segi usaha Pak Reni, cara ngomongnya sampean kan usahanya yang jelas bakunya bukan di kambing. Tapi dari kambing ini jenengan kan sudah bisa istilahnya bermanfaat. Wes cara ngomongnya dihitung ngono ya lumayan. Ya dulu istilahnya gini, saya dulu kan ya fokusnya di perdagangan, ya, perunggasan. Terus saya ini juga hobi dan berjalannya waktu mungkin perunggasan agak surut ya terbentur dengan usia mungkin dan wong lek wis tuwek nyaline rada cilik mari. Soal perdagangan perdagangan itu kan juga luar biasa. Rawan karo duit ra metu barang ngono kuwi lek perunggasan. Duit gede batine titik. Cuma mengandalkan perputaran kalau di perdagangan perunggasan itu. Padha ae Pak Reni, jane lek ngomongin dodolan, aku dhewe dodolan wedhus ya padha ae. Duit nyantek, duit kapusan biasa. Tapi lek breeding kita amane masih tok-tok teman-teman. Kita nganakne cempelek metu elek ya didol elek kena tuku pakan. Metu apik iku dhewe cek oleh bonus poin. Dadi pomo payu cempe 10 juta, 15 juta, 20 juta. Aku krungu wingi nek sing payu 50 juta barang. Iya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah kan di situ. Jadi kalau kita memang sudah pure untuk breeding. Jadi kalau pesan saya ke teman-teman memang lek dadi breeding dadi pembreeder sing tenanan kan dadi pedagang sing tenanan ya sing amanah. Dadi padha amanah insyaallah lek barangku amanah jadi berkah ya nyatane sira dhewe membawa berkah. Bagi jenengan, bagi krune jenengan, bagi peternake jenengan. Rata-rata kan di sini kan semua itu kan bisa membawa berkah kan ngono Pak. Ya, alhamdulillah ya. Lek berkah itu kan titik tapi tambah. Iki tak kira asine kok wedhus ya wis oke. Jadi dari pertanyaan teman-teman itu rata-rata basicnya wong ngopeni wedhus ki apa? Nyambut gaene apa? Terus ngopo milih wedhus kan ngono Pak ini ya. Kalau saya memang pure di dunia kambing kan bagi saya kan memang pure. Jual beli sama memang hobi kan ngono Pak. Jadi aku tuku wedhus larang ya hobi, breeding ya hobi, cuman memang kesibukan saya kan di dunia trading. Jenengan kan asli pure breeding. Malah rumah saku dalam tahun 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini termasuk bisa mencukupi kebutuhan lah. Hitung-hitungannya Pak Reni? Ya. Enggak, maksud kalau istilahnya bisa mencukupi hitung-hitungan, rata-rata teman-teman ada yang tanya, wedhus itu mau ngopeni wedhus, ini kena tinggi bendino kudu wedhus piro? Dengan analisa istilahnya pakane tunggale tuku. Kalau hitung-hitungan jenengan, jadi ning kene jenengan coba pengalaman jenengan nanti biar ya tinggal gini Mas. Kalau kebutuhan hidup iki piro? Istilahnya gini, kalau kita mungkin masih sik nom atau anake sik cilik kan ya ragate rong pate akeh. Kayak kaya aku anake wis 4, senek sing kuliah gede-gede otomatis kan minimal 10 juta itu wajib penghasilan. 10 per bulan. Iya, dari bersih. Kambing tok apa dari lainnya Pak ini? Mungkin kalau sekarang itu dari kambing aja cukup. Saman kalau wedhus tok wis cukup ya. Padane cempe anak. Ini dengan indukan piro Pak ini? Sekitar kalau perputarannya sekitar 20 induk. Cuman ini pas karek pitulah sebabnya do payu ngenane. Cuma biasanya ngene iki lek wis payu, aku nambah induk meneh. Ning cara
biasanya standarnya sekitar 20 induk. 20 induk itu berarti sudah berputar ya. Wis. Jadi analisanya Abaran itu kalau istilahnya kita buat mencukupi kebutuhan bukan berarti dalam artian tuh per hari kambing itu dapat uang Pak ini ya. Jadi memang nunggu dari hasil peranakan. Iya. Tapi kalau memang kita mengarah breedingnya ke seni memang ya di situ teman-teman. Jadi kita breeding kambing kali gesing ini memang ada 3 poin. Satu, kita mengarah kalau masuk ke seni jelas itu lakunya juga mahal ya toh. Antaranya berkisar minimal sampai seperti itu tadi kita nawar di bawah 10 aja enggak boleh. Umurnya masih 1,5 bulan. Pomo jadi rego paling ya 10-an paling. Ini cembe siji. Lainnya pena wong sing metu kelas biasa. Pano gelem payu antarane 2.500.000 sampai 5 juta. Itu tergantung nanti bahan yang ada sama peminatnya kan Pak Reni ya. Terus berarti di sini untuk jenengan Pak Reni ya, untuk jenengan itu berarti yang jelas itu membawai peternak banyak atau istilahnya memang ada peminat sendiri yang datang ke sini. Karena farm jenengan kan dengan namanya Selo Jagat dulu kan sudah terbentuk farm. Jadi sudah orang mengenal, oh iki Selo Jagat sing duwe Pak Reni kan ngono ya. Nah dari situ kan ada kemungkinan orang-orang pecinta itu penghobi yang minat dengan motifnya kandangnya Selo kan gitu. Termasuk Selo itu waktu itu memang pasung ekstrim. Terus bulu wes tebel, cuman badannya kurang panjang. Ya. Jadi motifnya jagat. Kalau untuk kriteria seni saya kira Selo itu susah untuk cari saingan. Iya, pengganti. Kalau untuk kriteria seni loh. Iya. Tapi memang posturnya itu yang kurang mendukung. Jadi nggak terlalu besar lah. Ya. Jadi untuk kontes mungkin kalau di A ini ya sing marai kalah posturnya. Cuman kalau nilai seni keindahan ya masuk. Kalau keindahan itu komplit lah. Jadi memang ya rada-rada angel-angel penak Pak Reni ya. Jadi adewe sebagai pembreeding itu kalau ke saya memang ya seperti itu, mareme yang ngono kuwi, tapi yang jelas itu kalau kita itu breeding, kita membawa kontes dari hasil peranakan sendiri. Ketimbang kita beli, itu kan rasane ning ati iku kan luwih marem lek nggawa hasil breedinge dhewe iso juara. Bahkan gini dong. Kebanggaan seorang breeder itu kadang dudu hasilnya putune juara wis melu marem. Namung kudu sampean digawa kancane sampean. Nganakne ning kono apik juara. Itu sudah wis melu marem bisa. Jadi kebanggaan ya. Walaupun ning kono kok payu larang. Lah iya padahal ora oleh apa-apa ya ning wis melu marem wisan. Itu jiwa kita, jiwa pembreeder seperti itu teman-teman. Jadi seperti saya sendiri pun sama. Neng kandangku rata-rata gak ono manak wedhus sapi. Jadi saya sendiri pun memang niatnya saya itu memang gimana peternak itu mengambil bahan dari saya, nanti di sana dikembangbiakkan, di sana keluar bagus, keluar cempe bagus, keluar kontes. Nah itu memang berarti awake dhewe iki cara ngomongne nata wong bener, ya ndak blocokne kan ngono ya. Tapi lek iki kono nata wong blocokne, rasane iki pomone nggih kontesan iki rai ya karo ditutupi gedhek ae jek kurang kandel jane iki. Jadi kebanggaan tersendiri istilahnya kalau kambing kita ini di breeding kita menata orang, di peternak nanti keluar bagus, dibawa ke kontes dapat juara, yang jelas itu kita tidak dapat apa-apa seperti tadi ya. Paling nggak ya pomo jagongan ditukane rokok karo kopi. Tapi yang jelas itu kan nama kita tetap istilahnya eksis di atas kan Pak Reni ya. Terus kiat-kiat jenengan Pak Reni istilahnya untuk para pembreeder yang akan memulai atau yang sekarang sudah digeluti untuk pembreeder mengarah ke seni. Jadi topiknya ini kan jenengan itu kan breedingnya pure seni, bukan breeding kelas susu atau daging atau pembesaran. Kalau untuk breeding seni itu pertama kita harus menguasai ilmunya. Dan alangkah baiknya kalau ada istilahnya pendamping. Pendamping yang sudah pengalaman itu malah lebih bagus. Jadi kita harus
benar-benar menguasai ilmunya, terutama pemilihan pejantan dan indukan. Itu harus dipelajari. Kalau ngawet ya angel, Mas. Nek indukan dari segine jenengan istilahnya kudu wedhus luri apa ora lek indukan? Ya itu malah justru yang lebih penting itu malah luri, Mas. Nah, luri. Luri. Masalahnya gini, pengalaman saya itu anak wedhus ki elek ning mana apik. Digawe induk. Kadang kuwi anake sing sitok apik, sing sitok elek ya nurun bae. Dadine malah kalau saya itu cenderung malah umpama kuwi lek enek indukan elek ning anake wedhus apik. Biasane ki murah ning gampang ngetoni apik ngono kuwi. Iku analisane jenengan dari mana? Ya kudu roh wedhuse, kuwi babone sapa. Nah. Ki contone enek, Mas. Babonku ki apik. Ning anake wedok ndak tau apik. Lek ngetoni lanang apik, wingi ya payu larang. Kuwi ngetoni wedok enggak tau apik, nanging putune, sing wedok enggak apik kuwi manak ning kono apik. Apik-apik, saiki ora mek Gresik tok lho. Contone sing juara Nganjuk wingi termasuk putune wedhus kok kene. Terus bapak iki dikawekne iki. Enggak, iku analisane detail sampean krono apa parene? Kok iso ngono lho? Karena gennya bagus. Gen dari nenek, ora induk ben mau ya. Ini panggah luri, panggah ya penting, pangkat mendukung. Oh ya. Jadi lek seumpama ngono parene, dengan analisa kita istilahnya kita beli pejantan istilahnya dengan budget kalau ngomongnya pejantan luri apik kan mesti larang parene ya. Ya luri apik lek barangnya ora patek apik ya rada terjangkau. Ora, maksud untuk pejantan lho, untuk pejantan yang ngomongnya barangku apik ya toh, kalau lurine wedhus apik sing jelas kan dilarang parene ya. Mesti. Ya. Jadi teman-teman gini. Kalau saya menambahkan dari analisane Abarani. Jadi kalau kita beli pejantan itu yang jelas harus kita maksimalkan di satu dari lurinya jelas. Ya, luri jelas. Terus dari pola kambing harus kita amati untuk ke depan breedingnya seperti apa kan ya, tinggi breeding ngomong iki gelem entone kudune ngene. Jadi analisa ini iso ade enggak bleset 100% lah ya. Keduanya pemilihan induk. Jadi saya memang kadang menekankan di sini jadi antarane penemuannya Pak Reni sama saya mungkin ada perbedaan lebih sedikit. Kalau saya memang induk itu tidak mengacu pada luri. Masalahnya apa kalau kita mengacu pada luri satu biasanya mahal. Kalau kita golek induk sing apik muni luri mahal, tapi masalahnya kalau di sini kan basic saya menata peternak dengan modal minim. Jadi beda lagi cerita, kita maksud beda lagi analisa kita. Pak Reni kan sudah membreeder dengan pengalaman, dia sudah istilahnya dari hasil ternak juga sudah ada, jadi kita berani melangkah ke situ. Tapi untuk peternak pemula, saya sendiri pun juga istilahnya untuk istilah minimalisir dari modal, kita beli pejantan kan mahal mesti. Nah kita cover dulu dengan induk-induk sedang, entah itu lurinya, tapi rata-rata induk itu penak omong luas, mesti jane terjadinya kok wedhus luri jane ya. Iya. Cuman kadang itu wedhus wis bias ning pasar ning endi enggak ngomongnya luri kan ya. Cuman kan kadang harganya pun juga agak ringan kan gitu. Jadi untuk menekan kos, umpama kita beli pejantan itu agak mahal, kita nanti tekankan kos di induknya dengan harga yang enggak begitu mahal. Jadi nanti dari hasil nanti kita seleksi lagi, kita dapat nilai nanti untuk permajaan induk dari hasilnya breeding dari pejantan itu kan ya. Nah terus ini saya menyambungkan lagi analisanya Pak Reni, kenapa kambing itu elek mana apik. Jadi yang perlu di sini analisa. Jadi analisa saya ini sebatas analisa pengalaman Pak Reni ya. Jadi kita ini berdasarkan pengalaman, bukan dari sekolah loh ya. Saya jadi untuk para istilahnya praktisi atau istilahnya para yang mempelajari bidang genetik ya. Saya udah di sini ini anak dia macane magor ilmu titen masalah, bukan ilmu sekolahan kan gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi kalau analisa saya terjadinya induk cetak, jadi perlu jenengan garis bawah di sini teman-teman. Ini analisa saya sama Pak Reni kemungkinan hampir sama. Jadi kita memang bukan dari penemuan dari buku kita sekolah kuliah enggak. Jadi analisa kita belajar otodidak. Penemuan saya itu memang pernah mempunyai anak jagat satrio itu 3. Jadi
3 ekor. Yang satu itu bagus, kepalanya jenong, telinga bagus. Itu dari induk anakan kaki petong yang notabene telinganya kurang. Itu keluar 3 ekor. Satu itu kemarin dibawa Pak Yo itu 20 juta. Tak ambil lagi yang kepala merah dasun jenong seperti selo. Yang satu ini itu dibawa Yopi. Agak pasnya sedeng. Terus sing sijine iki digoyopi waktu itu cempe 750. Cempe umur 3 bulan. Satune iku dibeli cah lor kene ini sapa? Reno, sapa? Rindam. Nah, yang dibawa Rindam ku paling elek dhewe. Anake Jagat karo kaki petong, tandai kaki petong kupinge iki elek mongkel-mongkel tipis. Malik pisan, luntung ngene kaya motife telingane sing sebelah selo. Ndase lucur pisan. Awake ndek pisan, pomo babon iku didol pano payune 1.500. Nah itu nek nggih kene iki sing mana apik pala kuwi. Jadi analisanya jenengan memang ini hampir sama. Cuman kita penjabarannya beda kemungkinan beda. Ngopo wedhus ku mung elek ku mung kok anake apik. Lah niki kono sing ning dingurino apa Rindam. Kupinge mongkal-mongkal ndasen lucur dijodoni karo jantan ndas abang. Ndas abange Rindam kae tak gawa neh kae tak dol dagingan. Metune kuping sak pak rokok ler. Lah iki analisa dhewe kan enggak ketemu kan ya. Tapi ya itulah terjadinya. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini sama Pak Reni gini. Jadi ketemunya genetik tadi, genetik dari pejantan sama induk waktu persilangan. Nah, otomatis dari situ istilahnya hasil pembuahan itu istilahnya kalau saya dari gennya sperma itu kalau analisa saya itu kurang piye Pak Reni ya. Ketemune iki kurang pas apa kurang sehat. Kuwi dadi timbule iku malih elek. Karena kurang maksimal. Lek analisa aku ngono Pak. Dadi kurang maksimal lah. Ketemune dadi elek. Tapi analisa aku gini Pak Reni. Lek induk metu kok terjadine dari pejantan apik musuh induk apik metune elek. Berarti kan seperti itu. Lek tinggi breeding meneh sing kok jamane Pak Reni, lek dikawine pejantan metune mesti ngedor-ngedor. Gampang apik malah. Gampang apik. Terjadine kan dari induk apik musuh jantan apik metune elek. Masalah waktu persilangan genetik gennya itu istilahnya kurang sehat atau piye aku kurang paham nih kene bahasane piye. Nah itu memang terjadi teman-teman. Jadi analisa Pak ini juga terjadi pada saya. Jadi saya menyimpulkan induk cetak seperti itu. Bukan masalah induk cetak itu udah semua apik anaknya apik. Tapi rata-rata induk apik anak ini mesti dibawahi. Kan ngono to? Kene anak apik. Wedhus ki elek. Ya, nanging anake dardor termasuk ndek iki sing payu larang iki wedhus babone elek. Ning memang kerandhe wedhus apik yang tunggale sing digawa Sukes ki sapa? Sing digawa Jansen kembarane iku. Oh, kembaran lanang kae saka ngulon. Kembarane apik. Lah kuwi kan elek wedoke. Saiki sik nang kene. Nah, kuwi teman-teman sing kene anak wedhus cempe elek-eleke sampean tuku sesuk semana apik. Regane gak pati larang. Murah malah. Alak murah kuwi lho. Tapi analisa saya lagi gini Pak Reni. Jadi dari dua anakan dari pejantan apik musuh induk apik ya toh. Terjadine metu jantan elek. Sampean wani gawe ndak? Lek jantan sik penuh resiko sih. Ya penuh resiko ya. Tapi lek pomo metu wedok, lek kendel ya. Wedok kendel. Pomo regane 1.000 nuku 2.500 3.000 wani ya. Iya, lek induk. Lek mari lek pejantan ya kurang marem lek nyawange kurang apik ngono ta. Jadi sini teman-teman, analisa saya untuk pejantan. Jadi kalau pejantan itu dari timbulnya pejantan bagus dengan induk bagus terus keluar jantan elek. Prediksi kita, analisa kita itu lek tinggi breeding. Ya Pak ini ya. Iya. Tinggi breeding. Iku rata-rata slewah. Ngono ora kira-kira. Pomo tinggi anake lho, dijodoni induk nah lho, rata-rata slewah ya. Iya. Masalah genetiknya dia lemah. Ning anak dong, iki saiki barange sik anak selo. Kuwi induke apik, induke lek tuku kanggonmu mbiyen konggene anu. Pak Agus sing Bingucakjo. Oh nganu berarti ababane Pedak ngono kuwi anu kok Oscar. Kuwi iya ke Keranda Sumar iku berarti mbae Cleopatra. Lah kuwi iki induk apik, jantane selo. Metu lanang ki elek.
Yo ning eleke dalam artian kupinge mek gur cendhek, separo pisan nanging ganteng, ganteng. Barange cuwilik pisan sebabe ora sehat cilikane. Semini lah carane saiki jenenge miniatur ngono. Dhuwure paling mek gur 80. Anake wong apik-apik. Kuwi anak saiki. Nah berarti kan gini Pak ini, berarti kan lek masalah kuwi kan berarti bukan masalah elek kok barang. Merono barangku elek kan krono waktu kecilnya kurang. Ya ning karo anu telinga sing kurang. Telingane kurang. Telingane kurang mek gur kaya separo ngono lho. Dadine iki njaba ya lumayan, ya ora pati amba. Ning jero entek. Nek kaya setengah ngoploh ngono modele. Ning anake sempurna. Berarti kuwi kan kombahe Cleopatra. Babon niku kan nganaki lanang jenenge Takjo kae diopeni Wahyu. Ngawin metu anak Cleopatra kuwi to. Dadi kan mbahe Cleopatra wedok iku mau. Berarti kan genetik apik kan iku dikene Pak Ban ndak karo. Jadi teman-teman istilahnya kan iki ngopi karo jagongan mungkin buat jenengan istilahnya yang di sini melihat itu bisa untuk referensi ke depan. Jadi corong mana dhewe iku dengan budget minim marane kandange peternak gede golek wedhus sing elek-elek regane kene murah. Ya intine gini lho. Lek luri iki ya iku lho. Walaupun misalnya ngene. Lek pancen dana iku kurang nutut-nutut ya golek sing elek nanging kudu roh anake induke apik, jandane apik. Cemple kuwi elek ritek sik wani. Lek pancen danane minim. Ya. Lek danane duwe ya golek sing induke apik, barange apik pisan. Ning lek cuma istilahnya golek ekonomisan sing ya mek gur anu luri kuwi diutamakan sing anak dari induk dan pejantan bagus walaupun barangnya elek. Kan murah. Iya. Jadi analisa itu memang sudah terjadi pengalaman kita. Jadi saya sendiri pun di Selo Jagat dulu dengan induk mbuh kerapas, kelasnya kerapas, babone ya terompong-terompong trotol, ndase yang nglucur, wedhuse ora gede, nganake ning dadine Selo iku ya kalungser, ndas mbluwer, cuman telingane rada kurang sebelah kan warnane ya. Jadi kalau kita simpulkan pembicaraan ini tadi berarti analisa kita itu di pejantan gennya. Ya, yang paling istilahnya dominan kan ngono ya. Jadi ilmu breeding ini mungkin bertolak belakang dengan ilmu bangku kuliahan atau bangku sekolah. Jadi ilmu kita ini mungkin ada rodok gap. Jadi yang kita simpulkan seperti itu. Memang kalau kita analisa dari tadi pembicaraan kita sama Pak Reni, terjadinya induk cetak. Permasalahannya apa? Genetik induk yang terlahir dari induk jantan bagus, induk bagus metu elek. Dia genetiknya lemah. Genetik lemah, ini menurut pemahaman saya yang terbatas ya, ini genetik lemah. Kalau kita jodohkan dengan pejantan, itu rata-rata dibuai dengan pejantan. Rata-rata dia mesti ngikut pejantan. Jantane. Nggak ngikut motif induk. Iya. Ya. Jadi terjadinya induk cetak. Di sini saya menggarisbawahi dengan penemuan saya sendiri pun, terjadinya masalahnya itu terjadi dari galurnya genetik bagus, musuh bagus, terjadinya waktu itu pembuahan itu lemah, dia lahir itu dari genetik lemah. Jadi dia kalau dibuai dengan pejantan, itu rata-rata pure manut jantan. Polane, opone sembarang manut pejantan. Tapi lek induk ki mau terlahir dari istilahnya genetik apik, terus dia musuh lanang apik, induk apik, lanang apik, metune super. Kira-kira tinggi peranaan mesti grite sak ngesore. Rata-rata ngono Pak Nira. Iya. Maksudnya dia sudah genetik puncak menurut pengamatan saya. Stock Saman tinggi dunia breeding tinggi unggas mestinya rada paham sedikit kan ngono to. Jadi kalau penemuan saya memang seperti itu. Jadi kalau terjadinya wedhus wedok kok wis mentok, dia sudah genetik sempurna. Bagi saya genetik puncak. Nah, genetik puncak kalau dijodohkan dengan pejantan, itu enggak akan kodal. Wis ndak arepe kodal, mesti anaknya mesti sak grite sak ngesor pejantan, sak ngesor induk. Rata-rata kan ngono. Makanya yang terjadi, kenapa kambing yang mereka beli rata-rata itu kambing yang super kontes dibeli dibreedingkan mesti kalah karo pembreeder wong cilik-cilik. Ya anggapannya lek tuku wedhus ki luwarang apik super pisan musuh super, anaknya super kan kemarin ya. Tapi yang terjadi di lapangan kan bleset. Iya. Kenyataan kambing-kambing yang juara itu malah timbulnya dari legone sing
ora super kan ngono ya. Biasane ya sik dulure-dulure ngono. Iya, nek dulur-dulure, tapi ya mau sapa jimo sing barang sing rada elek rada biasane elek. malah Nah, ngono. inilah teman-teman. Jadi kita di sini bisa menganalisa, bisa dapat ilmu dari breedingnya Pak Reni. Mungkin nanti istilahnya buka referensi teman-teman untuk membreeding kambing. Jadi sebelum saya akhiri saya dengan Pak Reni, di sini cempe-cempe masih banyak. Sing meteng ya nek Pak Reni jane ya. Enak. Nek Pak Reni yang jelas itu mana ada yang membutuhkan, siapa yang membutuhkan silahkan langsung japri, datang langsung ke kandang. Jadi petungnya penak ning kandang delok barang, kira pira Pak Reni sakmene nyang-nyangan dadi. Lah kuwi lebih penak kan ngono. Jadi saya kira cukup sampai di sini pesan-pesannya untuk peternak-peternak pemula dari saya meneruskan Pak Reni. Kalau kita mau memulai untuk breeding ke kelas seni, jadi kita harus tentukan budget dulu Pak Reni, budgetnya berapa, kita analisa. Lek memang budget kita ada, kita beli kambing yang jantannya memang jantan dari bagus, urinnya bagus, ya wedhus apik mlebu kalangan, ya iso breeding. Tapi regane sing jelas rada larang. Nah, lek sing danane batono minim, kita cari dari penamung hasil silangan seperti ini yang sekiranya masuk ke kategori breeding, bukan kategori kontes kan begitu Pak Reni ya. Lah lek danane minim meneh, golek sing elek. Mbuh sesuk kira-kira iki gambling ya, pokoke ngingoni dene didol daging mau digedhekne ndak rugi kan Pak Reni ya. Golek sing wedok, umpama wedokane sing kok hasil breedingane dari pembreeding kambing bagus ini yang elek saman jimuk rakyat tangku rego bangsane 3.000, 5.000, yang jelas nanti juga akan menumbuhkan istilahnya mbuh jenenge darah iku keturunan nggih putu meneh buyut mbuh mesti nurun kan Pak ya. Iya. Jadi seperti itulah teman-teman. Saya kira cukup di sini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tetap tombol like, subscribe dan komen. Untuk yang berminat, saya silahkan nanti langsung japri ke Pak Reni sendiri di nomor yang sudah disebutkan tadi. Saya akhiri. Yuri Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Pak Reni ya, waktunya ya.